Polisi menjemput 26 terduga teroris jaringan Ansarut Daulah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemindahan dikawal oleh tim Densus 88 Anti Teror dan Brimob. Dari 26 terduga teroris yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 19 diantaranya yang ditangkap di Makassar, sementara 7 lainnya ditangkap di Gorontalo. Mereka berencana melakukan aksi penyerangan ke Mako Polri, rumah dinas anggota Polri, dan aksi bunuh diri. Seluruh terduga teroris JAD ini berafiliasi dengan kelompok terorisme ISIS dan telah melakukan berbagai aksi teror sebelumnya. Mereka juga merupakan simpatisan FPI Makassar. Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdiartono menambahkan beberapa terduga teroris dari Makassar merupakan satu keluarga. Sebelumnya 19 terduga teroris jaringan Jemaah Ansarut Daulah atau JAD pagi tadi dipindahkan dari Makassar ke Jakarta. Pemindahan menggunakan pesawat yang disewa khusus dengan pengawalan ketat dari Densus 88. Dari hasil penyelidikan, belasan teroris ini telah mendeklarasikan atau berbayat kepada kelompok teroris ISIS. Nah, pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Brigjen Pol Rusdiartono, Karopenmas Polri untuk membahas lebih lanjut terkait penangkapan para terduga teroris di Makassar dan Gorontalo. Selamat sore, Brigjen Pol Rusdi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Rusdi, saat ini untuk 26 teroris yang dipindahkan sudah berada di mana saat ini? Sekarang sudah di rumah tahanan khusus di Cikeas. Ya. Di sana sudah diamankan oleh Densus 88 dan menjalani proses selanjutnya di sana. Oke, dari beberapa yang ditahan disebutkan merupakan simpatisan FPI. Bagaimana kaitannya? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi berdasarkan pemeriksaan oleh Densus, khususnya 19 tersangka dari Makassar yang dibawa sekarang ke Jakarta, hasil pendalaman mendapatkan fakta bahwa mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPI Makassar, senantiasa mereka hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Atas dasar inilah Densus memiliki satu kesimpulan bahwa mereka adalah anggota yang aktif di FPI Makassar. Kami konfirmasi, Pak, apakah 26 teroris yang dipindahkan ini sudah berstatus tersangka? Seluruhnya sudah, ya. Yang 7 dari Gorontalo sekarang sudah menjadi tersangka, termasuk juga 19 dari Makassar sekarang dibawa ke Jakarta juga termasuk tersangka. Jadi 26 itu telah dinyatakan sebagai tersangka. Oke. Ya, para tersangka ini kan terafiliasi dengan JAD ya, Pak ya. Bagaimana perencanaan aksi mereka? Titik-titik mana saja yang akan ditargetkan oleh para teroris? Dari hasil pemeriksaan dari 7 orang kelompok Gorontalo, mereka telah mempersiapkan diri, ya. Kegiatan-kegiatan fisik telah mereka lakukan, kemudian juga latihan-latihan bela diri, kemudian juga bagaimana memanah, melempar pisau, dan juga belajar menembak dengan senapan angin. Ini telah mereka persiapkan. Dan hasil pemeriksaan, mereka telah merencanakan beberapa aksi mereka di Gorontalo dan sekitarnya, yaitu penyerangan pada Mako, Polri, dan juga rumah yang ditempati oleh anggota Polri. Kemudian juga rencana juga rumah beberapa pejabat di Gorontalo, dan juga akan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di Gorontalo. Dan mereka juga memiliki kemampuan untuk merakit bom. Itu beberapa sasaran yang telah mereka persiapkan untuk 7 orang kelompok Gorontalo ini. Kemudian untuk kelompok Makassar, mereka juga telah mempersiapkan aktivitas seperti latihan bela diri, kekuatan fisik telah mereka lakukan. Tetapi yang jelas satu hal yang perlu dicatat, untuk kelompok Makassar ini, mereka memiliki mental yang kuat untuk menjadi pelaku-pelaku bom bunuh diri. Pak Rusdi, narasi ancaman kan sudah dijelaskan sedemikian rupa. Namun bagaimana dengan barang bukti yang dianggap berbahaya? Apa yang sudah disita oleh petugas?
tentunya dari kelompok-kelompok ini telah diamankan barang-barang bukti. Dari kelompok Gorontalo juga ada barang-barang bukti yang tentunya berkaitan dengan kemampuan mereka merakit bom. Dan juga untuk di Makassar telah diamankan beberapa barang bukti antara lain senjata tajam dan juga hal-hal yang berhubungan dengan persiapan aktivitas daripada kelompok Makassar, seperti itu. Dari 26 orang ini apakah rencana-rencana tadi atau ada juga yang sudah melakukan aksi teror sebelumnya, Pak Rusdi? Patut kita syukuri ya, mereka setelah merencanakan, tetapi sebelum perencanaan itu bisa mereka lakukan, Densus cepat melakukan tindakan-tindakan sehingga hal-hal yang telah mereka rencanakan bisa dicegah oleh Densus 88. Ya betulkah sebagian dari teroris ini juga merupakan bagian yang terafiliasi dengan ISIS atau paling tidak disokong oleh jaringan teroris internasional yang bersangkutan? Benar sekali, Mas Abraham. Ya, mereka ini kelompok Jamaah Ansor Daulah dan mereka berafiliasi kepada ISIS seperti itu. Tentunya mereka menjadi bagian daripada jaringan internasional ISIS. Benarkah di antara para terduga teroris ini juga ada yang terlibat dalam aksi pengeboman di Filipina, Pak Rusdi? Benar sekali, kalau kita lihat ke belakang, aksi pengeboman gereja katedral di Zulu, Filipina, itu dilakukan oleh suami istri, Ruri Rian, dengan istrinya Ulfa Handayani. Ini suami istri, dan ini berasal dari kelompok 19 yang ditangkap di Makassar. Dan salah satu dari anak mereka itu ditangkap lagi di Makassar dan termasuk di dalam kelompok 19. Suami istri ini memiliki 5 anak. 1 anak Cici, atas nama Cici, itu telah diamankan oleh pihak keamanan di Filipina. Kemudian 2 anaknya sekarang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kemudian 1 anak lagi sekarang masih ada di Suriah. Dan 1 anak ini sekarang diamankan karena termasuk salah satu dari 19 orang yang diamankan di Makassar. Kemudian Cici itu memiliki suami, yaitu Andi Baso. Di mana diketahui Andi Baso adalah pelaku pengeboman gereja Oikumene di Samarinda pada tahun 2016. Jadi dapat dilihat ini suatu keluarga, ibu, bapak, anak, dan menantu, seluruhnya terlibat dalam aktivitas terorisme. Baik, terima kasih Brigjen Pol Rusdi Hartono, Karopenmas Divisi Humas Polri atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, sebuah pohon besar jenis sengon di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi tumbang dan menimpa mobil. Meski pengemudi dan 2 penumpangnya selamat, namun mobil mengalami kerusakan. Sejumlah petugas dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum Provinsi DKI Jakarta mengevakuasi sisa pohon tumbang di Jalan Purworejo, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah minibus mengalami ringsek pada bagian depan akibat tertimpa pohon. Diduga pohon besar tersebut telah berusia tua sehingga akarnya tak mampu lagi menahan tiupan angin kencang yang diguyur hujan deras dalam beberapa hari di Jakarta. Lewat pelan-pelan. Ketika lewat itu saya melihat pertama bunganya dulu itu daunnya rontok. Pas untung saya ngerem. Pas ngerem batangnya nimpah pas itu. Oh, nimpah mobil Bapak ya? Iya. Tempat pembuangan sampah warga di pinggir kali CBL Bekasi sudah menyerupai gunung. Ya, Ini Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya saat lagi.